Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nurfitri dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional dari kelas C1 dengan NIM 21903021162. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku KWU atau Kewirausahaan 2, yaitu buku 007, buku 008, dan buku 009. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu buku 007 tentang persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Di sini bisnis saya yaitu Bakso Aci Podomoro dengan unit usaha food and beverage. Yang pertama yaitu langkah-langkah identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerjanya 1.1, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekamannya mengembangkan kode of product atau kode etik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, dan meningkatkan loyalitas karyawan. 1.2 yaitu notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis, yaitu mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi perusahaan melalui proses awal sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu 1.3 Perjanjian para founders. Perjanjian para founders dapat mencakupi bentuk hukum kepemilikan bisnis dan deskripsi modal operasi awal klausa buyback. 1.4 ada perselisihan hukum yang dapat dihindari. Hasil atau rekamannya yaitu memenuhi semua kewajiban kontrak. Yang kedua, tetapkan standar. Yang ketiga, kesepakatan hukum atau dengan perjanjian non-disclosure mengikuti karyawan atau pihak lain atau seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia perusahaan. Langkah kedua yaitu memilih bentuk organisasi. Kriteria kinerjanya 2.1 bentuk organisasi, bisnis diidentifikasi. Hasil rekamannya yaitu mencakupi partnership. Yang 2.2 yaitu kriteria kinerjanya yaitu isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Hasil rekamannya biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum dan pertimbangan pajak. Langkah yang ketiga yaitu mendapatkan lisensi dan izin usaha. Kriteria kinerjanya ada persyaratan izin usaha yang dipenuhi. Hasil rekamannya yaitu syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan. Persyaratannya ada fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi situ, neraca perusahaan, materai 6.000, dan yang terakhir foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6, 2 lembar. Kriteria kinerja 3.2 yaitu izin pajak penjualan diajukan. Hasil rekamannya pajak sebelum pajak pertambahan nilai yang dipungut atas transaksi penjualannya. Yang selanjutnya yaitu 3.3 tentang izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan yang didapatkan. Hasil rekamannya yaitu mencakupi pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Lembaga Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008. Yang ketiga yaitu ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang perdagangan. Yang kelima, Peraturan Pemerintahan Nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang terakhir ada Permen Parekraf RI Nomor 28 tahun 2005 tentang standar usaha pusat penjualan makanan. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu buku KWU 008 menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Elemen pertama yaitu identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria unjuk kerjanya 1.1 tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi, yaitu ada profitabilitas dengan status baik, likuiditas dengan status baik, efisiensi berstatus baik, dan stabilitas berstatus baik. 1.2 Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi.
Preparasi laporan. Laporan pendapatan berstatus baik, neraca berstatus baik, laporan cash flow berstatus baik. Preparasi perakiraan keuangan, yaitu ada pendapatan yang berstatus baik, pengeluaran berstatus baik, dan belanja modal berstatus baik. Preparasi proforma laporan keuangan. Laporan proforma pendapatan berstatus baik, laporan proforma neraca berstatus sedang, laporan proforma cash flow berstatus baik. Analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Ratio analisis berstatus baik, mengukur hasil dibanding rencana berstatus baik, mengukur hasil-hasil dengan norma industri berstatus baik. Kriteria unjuk kerja 1.3 yaitu laporan historis keuangan diidentifikasi. Laporan keuangan berstatus baik, neraca berstatus baik, laporan cash flow berstatus baik. 1.4 Perakiraan keuangan diidentifikasi. Laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan berstatus sedang. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha jenis berstatus baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada catatan penjualan terdahulu, kapasitas produk dan permintaan produk saat ini, dan faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya berstatus baik. Elemen 2 yaitu identifikasi proforma laporan keuangan. Kriteria unjuk kerja 2.1 Laporan proforma diidentifikasi. Proforma laba rugi berstatus baik, proforma pendapatan berstatus baik, proforma neraca berstatus baik, proforma arus kas berstatus baik. 2.2 Ratio analis diidentifikasi, likuiditasnya berstatus baik, efisiensi operasi berstatus baik, dan profitabilitas berstatus baik. Rekomendasi yaitu ada dari hasil elemen 1, identifikasi pengelolaan keuangan sudah baik karena menghasilkan laba dan perhitungan dan laporan yang jelas. Yang kedua, dari hasil elemen 2, diidentifikasi proforma laporan keuangan sudah baik karena kami berusaha untuk mengelola dan mengawasi setiap laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai buku 009, mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Langkah yang pertama yaitu rencana staffing. Kriteria kinerja 1.1 kategori okupasi. Hasil rekamannya yaitu kami membutuhkan manajer, kasir, dan waiter. 1.2 Tanggung jawab dari okupasi. Yang kami cari yaitu manajer bertanggung jawab atas terciptanya disiplin kerja karyawannya, bertanggung jawab atas terciptanya tim agar kompak, solid, dan suasana yang baik, memastikan agar operasional toko berjalan dengan baik dan mampu berkembang. Yang kedua, tanggung jawab kasir yaitu mampu mengoperasikan jenis EDC dan program kasir, memiliki ketelitian dalam bekerja, jujur dan bertanggung jawab, mampu mengerjakan laporan penjualan. Yang ketiga yaitu waiter, bertanggung jawab kepada head waiter, bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian area kerja, bertanggung jawab atas inventaris peralatan dan perlengkapan pelayanan. 1.3 yaitu tugas okupasi. Tugas manajer di sini yaitu mengawasi dan mengontrol setiap kegiatan di toko, memberikan laporan hasil kerja harian kepada pemilik usaha, memberikan laporan minggu terkait bahan-bahan yang digunakan serta omset 1 minggu kepada pemilik usaha. Yang selanjutnya memberikan laporan bulanan, omset selama 1 bulan serta melakukan evaluasi rata-rata selama 1 bulan terakhir. Tugas kasir di sini yaitu pastikan mesin kasir berfungsi dengan baik, melakukan transaksi dengan cepat dan ramah, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, membersihkan area kasir, menjawab telepon masuk, menerima pesanan dengan baik, bertanggung jawab dengan alat transaksi, membantu memberikan informasi kepada pelanggan. Tugas waiter dan waitress di sini yaitu melayani pengunjung, mempersiapkan service equipment, melaksanakan table set up dan clear up, mengambil pesanan pengunjung, menyajikan pesanan kepada pengunjung. 1.4 yaitu persyaratan okupasi. Di sini kami memiliki persyaratan untuk manajer yaitu pria dengan pendidikan S1 atau D3 diutamakan manajemen,
mempunyai tingkat analisa yang tinggi, menguasai administrasi, kreatif, inisiatif, dan komunikatif, memiliki sikap kepemimpinan, berorientasi pada target kerja, bisa bekerja sama dengan tim ataupun individu. Kasir persyaratannya yaitu usia minimal 23 dan maksimal 30 tahun, memiliki riwayat pendidikan minimal SMA, tapi lebih baik diutamakan yang lulusan SMK pariwisata, memiliki pengalaman kerja sebagai seorang kasir restoran minimal 2 tahun, pria atau wanita bisa mendaftar. Yang ketiga yaitu untuk waiter dan waitress, dibutuhkan pria atau wanita 18-28 tahun, bertanggung jawab terhadap pekerjaan, pendidikan minimal SMA sederajat, rapi, jujur, bersih, sopan, dan supel, bisa berkomunikasi dengan baik, dapat bekerja dengan tim atau individu, dan disiplin juga loyal. 1.5 yaitu kebutuhan pelatihan okupasi. Manajer di sini pelatihan yang akan diadakan dari perusahaan yaitu uji sertifikasi kompetensi manajer. Kasir yaitu orientasi atau progression di awal pekerjaan. Waiter, pelatihan pemahaman tentang produk. 1.6 jumlah tenaga kerja yang kami butuhkan. Manajer yaitu 1 orang, kasir 2 orang, waiter atau waitress 4 orang. Perkiraan mulai bekerja. Manajer mulai bekerja mulai 10 November 2021, kasir 29 Oktober 2021, dan waiter atau waitress 1 November 2021. 1.8 yaitu FTE atau full time equivalent, didefiniasi untuk setiap okupasi. Manajer 9 jam per hari, kasir 8 jam per hari, waiter atau waitress 8 jam per hari. 1.9 yaitu perkiraan durasi kontrak. Manajer kontrak 2 tahun, kasir 1 tahun, waiter atau waitress 6 bulan dan bisa diperpanjang. Elemen 2 yaitu rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Kriteria unjuk kerjanya yang 2.1 yaitu rencana seleksi. Hasil rekaman dari rencana seleksi yaitu mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, pelamar terpilih, jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 yaitu proses seleksi. Hasil rekamannya mencakup proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Hubungi pengambilan keputusan untuk laporan pengambil keputusan. Yang ketiga, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3 yaitu internalisasi atau induksi anggota tim. Hasilnya yaitu memberitahu manajer atau staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administrasi yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Yang kedua yaitu mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai kebijakan organisasi. Elemen 3 yaitu memenuhi kewajiban hubungan industrial. Kriteria unjuk kerjanya yaitu 3.1 hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi pekerja dan karyawan. Hasil rekamannya yaitu hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam organisasi, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh, hak untuk cuti, hak khusus karyawan perempuan. Kewajibannya yaitu kewajiban ketaatan pada organisasi dan perusahaan, kewajiban konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas. Selanjutnya yaitu 3.2 prinsip hubungan industrial. Hasil rekamannya yaitu kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah, kemitraan yang saling menguntungkan, pekerja atau buruh, pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Yang selanjutnya kekeluargaan, peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan bersama. Pada elemen 4 ada mengelola staf. Kriteria unjuk kerjanya yang 4.1 adalah alasan pengembangan staf. Hasil rekamannya yaitu konsistensi,
mengatasi kelemahan dan kepercayaan diri. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf, yaitu hasil rekamannya memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan, mengadakan program pelatihan bagi karyawan, dan program pengembangan stafnya yaitu pelatihan. 4.3 Pelatihan yang dilakukan yaitu orientasi pekerja in-service education. 4.3 yaitu evaluasi, dilakukan terhadap strategi program pengembangan staf dievaluasi. Hasil rekamannya yaitu identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Yang selanjutnya yaitu elemen 5, meninjau kinerja tim. Kriteria unjuk kerjanya 5.1 hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerjanya yaitu pencapaian dan tujuan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kualitas barang dan jasa. Yang kedua yaitu 5.2 kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kinerja tim. Kompetensinya yaitu ada keterampilan dan sikap. 5.3 tingkat pergantian staf. Tingkat pergantian staf di perusahaan kami yaitu rendah atau kurang dari 15%. 5.4 kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Hasil kerjanya kekompakan tim yaitu kerjasama. Berikut adalah bagian organisasi pada perusahaan kami. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.